sekolah di SMA Negeri Kota Bukit, Magelang diberikan itu agar di Kabupaten Magelang, di situ jauh dari kota, tujuh prestasi yang bagus. Kemudian jangan lupa selalu saya ini orang dari asal-usulnya dari desa. Tempat tinggal saya itu sekitar 7 kilometer dari kota Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bapak ibu saya itu seorang petani. Bapak itu kerjanya tiap hari nanam padi, terus kalau musim kemarau itu nanam tembakau. Terus ibu saya itu hanya sebagai ibu rumah tangga, masak, terus bantu sekali-sekali ikut ke ladang, ke sawah, merawat tanaman, kemudian hasilnya dijual ke pasar, yakni di Pasar Muntilan. Itulah kehidupan sehari-hari saya. Nama ibu saya Katimah, terus bapak saya Muhammad Asnawi, alhamdulillah sekarang sudah haji. Bapak saya sekarang umurnya sudah 95 tahun, alhamdulillah. Saya yang paling kecil, kakak saya seorang guru, kemudian kakak perempuan saya polwan, kemudian kakak saya ada yang laki-laki polisi, kemudian yang satu lagi pedagang. Saya menyelesaikan sekolah dasar saya di SD Negeri Druju, itu tempat lahir saya di Muntilan, Kabupaten Magelang. Kemudian SMP itu saya juga di SMP Negeri Gulon, itu juga masih di tempat kota lahir saya, yakni di Muntilan. Kemudian SMA saya melanjutkan lulus tahun 1987, yakni SMA Negeri Kota Mungkit di Magelang. Kemarin Pak, setelah tamat SMA, apakah langsung melamar kerja atau yang lain dulu Pak? Itulah, saya begitu SMA itu kan sebenarnya cita-cita saya itu kan dari kecil kepingin jadi tentara. Kami coba jadi tentara 2 kali, gagal. Pertama daftar di Akabri Magelang, kemudian daftar di Angkatan Udara yang di Jogja, dua-duanya gagal. Kemudian saya tahun 1988, karena sudah gagal 2 kali masuk tentara itu, kami merantau ke Jakarta, ikut kakak saya. Saya merantau di Jakarta, nebeng di rumah kakak saya, terus saya cari-cari kerja serabutan lah di situ. Saya pernah kerja di perusahaan taksi yang bagian nyuci mobil, yang penting kan ada uang gitu. Nyuci mobil, terus kalau mobil sebelum berangkat kita cuci, terus pulangnya juga kita bersihkan. Kemudian saya juga pernah kerja di pabrik rotan di Bekasi. Seingat saya di dekat Bekasi, dekat Pulau Gadung. Kemudian juga saya juga pernah kerja jadi sales barang-barang elektronik yang kita keliling itu. Itulah pengalaman saya yang yang kerja serabutan itu. Tadi juga Bapak ada menyebutkan sebagai juru parkir itu Pak, waktu di mana? Juru parkir saya di Lebak Bulus. Lebak Bulus itu di Jakarta Selatan. Di situ ada perumahan kejaksaan, terus di situ banyak tempatnya strategis, banyak mobil-mobil parkir. Nah, di situ saya mencari uang lah dengan memarkirkan mobil, menjaganya.
Ya dari situ kan ada rezeki halal, bisa untuk menyambung hidup saya sendiri. Walaupun usia waktu itu antara 19 sampai 20 tahun. Jadi awal tahun 1990 saya dapat informasi dari saudara bahwa ada lowongan di Kejaksaan Agung. Kemudian saya daftarkanlah dengan ijazah yang saya punya. Kemudian alhamdulillah bulan pertama tahun 1990 saya ikut ujian dan diterima dan sebagai pegawai Kejaksaan Agung. Ya maklum dengan sekolah yang saya punya tersebut belum kuliah, makanya pangkat saya juga masih pangkat rendahan gitu. Jadi belum langsung jaksa karena saya belum kuliah. Selanjutnya kami melihat setelah masuk sebagai pegawai kejaksaan tersebut tahun 2002, setelah saya jadi pegawai rendahan di Kejaksaan Agung tersebut, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya kuliah dari tahun 2002 sampai 2007. Alhamdulillah saya tahun 2007 bisa lulus. Jadi 4 tahun persis saya bisa menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nilai yang lumayan walaupun itu sambil kerja. Saya waktu itu IP saya 3,3. Ya maklum walaupun itu nggak maksimal, tapi berhubung kami sambil kerja, ya bagi saya itu patut saya banggakan dan saya syukuri. Saya ketika kuliah itu kan saya kos di sekitar kampus. Kebetulan tetangga kos saya itu mantan pacar saya, karena mantan pacar saya nggak jauh dari tempat kos saya gitu. Mungkin ketika saya keluar masuk rumah, lewat ketika masuk berangkat kuliah atau berangkat kerja, lewat di depan rumahnya, kenalah dengan seorang perempuan yang tinggal di nggak jauh dari tempat kos itu, hanya sekitar 100 meter dari tempat kos saya. Ya itulah mungkin Tuhan istilahnya memperkenalkan saya pada kondisi tersebut dengan seorang perempuan, yakni namanya Asmisar Marbun. Kebetulan perempuan yang nanti jadi istri saya tersebut adalah dari marga dari suku Batak yang orang tuanya sudah cukup lama tinggal di sekitar kos saya tersebut. Kemudian kami perkenalan sekitar 2 tahun, lebih, bukan hanya 2 tahun, sekitar 3 tahun lah, 3 tahun. Kemudian kami pada tahun 2002 melangsungkan pernikahannya yang pestanya dilakukan di rumah orang tua dari istri saya tersebut di daerah Ciputat. Dan alhamdulillah sekarang dikaruniai 2 cewek yang sekarang umur sudah SMP dan satu lagi masih SD, cewek-cewek semua. Saya nikah waktu itu sekitar umur 34 tahun. Jadi saya terlambat. Kenapa terlambat? Karena saya itu kan dari dulu kan berprinsip kalau sudah menikah itu ya sudah rumah tangga itu sudah siap. Karir saya setelah saya dilantik sebagai jaksa, saya pertama tugas di Temanggung sebagai jaksa fungsional tahun 2001. Kemudian tahun 2002 saya ditugaskan di Flores Timur sebagai menjabat kasupsi sosial politik pada Kejaksaan Negeri Larantuka di Flores Timur, itu sampai tahun 2002 ya. Berikutnya antara tahun 2002 sampai 2004 saya dipindahkan di Kabupaten Kefamenanu
Kepaminanu itu berbatasan dengan Timor Leste. Jadi di ujung timur Pulau Timor. Itu tahun 2002 sampai 2004. Jabatan saya waktu itu sebagai kepala seksi tindak pidana khusus. Kemudian tahun 2004 saya dimutasi lagi ke Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kasungan. Itu di Kalimantan Tengah, dekat perbatasan dengan Sampit, sebagai kepala cabang Kejaksaan Negeri Sampit di Kasungan. Itu sampai dari tahun 2004 sampai 2007. Selanjutnya setelah melaksanakan tugas di Kasungan tersebut, saya dimutasi lagi ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonosobo, yakni sebagai Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo. Itu tahun 2007 sampai 2009. 2007 sampai 2009. Setelah menjalani tugas sebagai Kasih Intel di Kejaksaan Negeri Wonosobo, saya pindah lagi ke Kalimantan, tapi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah, yang sekarang namanya berubah menjadi Kabupaten Pontianak. Ini bukan kota Pontianak ya, pisah. Ada kota Pontianak, ada Kabupaten Pontianak sendiri. Saya waktu itu tugasnya di Kabupaten Pontianak antara 2008 sampai 2011. 2008 sampai 2011 sebagai Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Mempawah. Selanjutnya antara tahun 2012 sampai 2013 saya dipindahkan di Kejaksaan Tinggi, tapi di Kejaksaan Tinggi di wilayah provinsi namanya. Waktu itu saya sebagai Satgas Laporan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tugasnya itu saya adalah sebagai Satgas tersebut menerima laporan pengaduan dari masyarakat terhadap tindak tanduk disiplin pegawai kejaksaan. Itu tugas saya. Jadi saya tugasnya menerima laporan dan memproses laporan masyarakat tersebut, termasuk mengusulkan mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar atas adanya pengaduan masyarakat tersebut. Kemudian sekitar tahun 2014 saya dipindahkan ke Kejaksaan Agung sebagai Satgas, sebagai anggota Satgas lagi, yakni Satgas Intelijen. Jadi Satgas Intelijen di situ memiliki tupoksi antara lain menindaklanjuti setiap laporan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, gitu, terhadap berbentuk pelanggaran yang laporan yang tugas saya hanya sampai pada membuat Lapinhar, Lapinsus yang kemudian disajikan kepada pimpinan untuk diambil langkah-langkah yang dikiranya tepat oleh pimpinan kami. Selanjutnya tahun 2015 saya dapat promosi sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura. Itu tahun 2015 sampai tahun 2017 saya sebagai koordinator yang ditempatkan di bagian Bitsus tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Papua. Kemudian berikutnya tahun 2017 saya mendapat kepercayaan promosi lagi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.
itu tahun 2017 sampai 2019. Jadi di Kepulauan Yapen itu wilayahnya, kalau menurut Bapak Presiden kita, namanya daerah yang terluar gitu, terluar dan terbelakang gitu. Jadi wilayah itu berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Jadi posisinya merupakan daerah kepulauan yang wilayahnya nggak jadi satu dengan pulau besar Papua, tapi terpisah gitu. Kalau misalnya di Sumatera ini mungkin ya seperti Batam dan sebagainya gitu, jadi terpisah dari pulau Sumatera gitu. Selanjutnya tahun 2019 akhir, seingat saya November 2019 saya dimutasi dari selaku Kajari Kepulauan Yapen pindah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang saat ini sedang saya jalankan tugas ini. Pesan positif yang saya terima bahwa saya selama ini kan lebih banyak tugas di daerah timur wilayah Indonesia dan daerah yang tertinggal, yakni daerah Flores, daerah Papua. Bisa dibayangkan bagaimana daerah-daerah tersebut. Daerah Flores, daerah Papua itu kan budayanya berbeda dengan wilayah daerah bagian barat Indonesia. Daerah timur itu Papua, Flores itu kan mayoritas beragama Kristiani yang berbeda kebiasaan dengan saya pribadi. Walaupun demikian, banyak hal-hal positif yang bisa kita petik walaupun kita berbeda karakter, berbeda budaya, berbeda agama, tapi alhamdulillah saya bisa menjalankan tugas di tempat-tempat tersebut. Justru saya mendapat hikmah tugas di daerah-daerah tersebut. Hikmah tersebut antara lain bahwa kita tugas di daerah tersebut walaupun berbeda, mereka bisa menerima kita. Walaupun saya berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda budaya dengan mereka, tapi mereka bisa menerima saya dengan baik. Hal ini bisa kita petik hikmah dari penugasan saya tersebut, yakni betapa pentingnya kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi terhadap sesama, terhadap walaupun berbeda agama, suku, budaya. Dan sudah saya buktikan ketika saya tugas di daerah yang berbeda budaya agama tersebut, mereka menghargai kita, mereka menghormati kita, mereka bisa bekerja sama dengan saya. Sehingga apa kata para founding father kita, pendiri bangsa Indonesia, pentingnya alat pemersatu bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang di situ ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial dan sebagainya. Itulah alat pemersatu bangsa Indonesia yang harus terus kita lestarikan, kita laksanakan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar, itulah alat pemersatu bangsa Indonesia supaya kita tetap bersatu dalam damai, bersatu dalam persaudaraan. Gitu. Kemudian ada penugasan yang sifatnya artinya agak berat bagi kami. Kami sudah melaksanakan tugas di berbagai daerah tersebut, selalu hampir setiap 2 tahun selalu berpindah tugas dari satu pulau ke pulau lain. Kebetulan istri saya tahun 2012 ketika saya tugas di Kalimantan Barat, yakni di Kabupaten Mempawah yang sekarang namanya Kabupaten Pontianak, istri saya jatuh sakit, kena stroke sampai sekarang. Sehingga dengan
adanya penugasan-penugasan yang selalu berpindah tersebut memaksa saya untuk tidak bisa setiap hari bisa menjaga istri saya dan juga berpisah dengan anak-anak saya, karena anak-anak saya harus berbagi tugas, yakni harus juga ikut tinggal satu rumah dengan istri saya. Jadi itulah yang berat. Walaupun demikian kami akan tetap berbagi waktu. Zaman sekarang kan sudah ada namanya WA, pakai media elektronik dan sebagainya. Jadi dari dulu hingga saat ini apa komitmen yang Bapak pegang dalam bertugas, Pak? Saya berkomitmen bahwa tugas yang saya emban adalah sebagai ladang ibadah. Jadi tugas dan kewajiban yang sudah dipercayakan oleh pimpinan saya sama Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan saya jabatan sebagai kacap jari ini, maka tugas-tugas saya, fungsi-fungsi saya akan saya laksanakan sebagai ladang ibadah. Artinya jabatan yang sudah yang saya pegang ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya demi penegakan hukum, demi keadilan masyarakat. Pertama, kita selalu berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi jangan lupa, kita harus bekerja, berjuang untuk meraih itu semua. Kita jangan pesimis, kita misalnya anak orang yang nggak punya. Kita jangan pesimis, kita tidak ada kesempatan, mungkin karena kita punya kekurangan ini, kekurangan biaya dan sebagainya. Jangan pesimis. Yang penting perjuangan, karena Tuhan tidak akan merubah nasib umat selama kita sendiri tidak akan merubahnya. Itu yang harus jadi prinsip. Jadi tidak boleh kita, apalagi yang masih muda-muda, harus kita semangat. Kalau masih sekolah harus semangat untuk belajar sungguh-sungguh, untuk berprestasi yang bagus. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memperjuangkan supaya apa yang dicita-citakan itu bisa diraih. Karena walaupun kita kerja capek, kerja keras, kita berjuang sesuatu, tapi kalau kita nggak pernah berdoa, nggak pernah mendekatkan diri pada Tuhan, saya yakin itu tidak akan tercapai yang kita cita-citakan. Karena semuanya itu adalah sudah merupakan kehendak, keinginan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ingin berpesan kepada adik-adik, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian yang ingin berprestasi, yang ingin meraih sesuatu. Saya berpesan agar amanah yang diberikan itu agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya maksimalkan amanah tersebut, jangan cederai amanah tersebut atau salah gunakan amanah tersebut. Saya yakin pimpinan akan selalu mempercayainya selama amanah tersebut selalu kita laksanakan dengan komitmen, dengan profesional, dengan jujur. Saya yakin karir akan selalu kita raih terus. Sebagai pimpinan, Pak, apa kebijakan yang Bapak lakukan agar pelayanan ke masyarakat itu lebih maksimal? Berawal dari prinsip bahwa saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri ini adalah amanah yang dipercayakan oleh pimpinan kami, baik dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun Jaksa Agung, maupun sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka jabatan yang saya emban ini akan saya gunakan sebaik-baiknya sebagai ladang ibadah untuk menciptakan sebagai ladang ibadah tersebut. Maka saya akan melaksanakan berbagai macam kebijaksanaan demi pelayanan prima kepada masyarakat. Pertama-tama adalah
kami akan melaksanakan tugas fungsi kantor kami itu secara transparan. Kami harus membedakan mana ini kepentingan pribadi, mana ini tugas kantor. Dalam soal keuangan juga begitu. Kita tidak boleh menyalahgunakan mengenai keuangan kantor untuk kepentingan pribadi. Kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan di saya selaku Kajari ini untuk kepentingan pribadi. Berikutnya adalah meningkatkan tugas kejaksaan sebagai ladang ibadah. Itu tadi sudah kami sampaikan bahwa tugas kami sehari-hari akan saya anggap sebagai ladang ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya kita sebagai seorang muslim pergi ke masjid terus beribadah sembahyang 5 waktu, naik haji dan sebagainya, bukan. Tapi dengan bekerja sungguh-sungguh adalah bagian daripada ibadah. Kemudian saya sebagai pimpinan, kami juga mengambil kebijaksanaan, saya harus sebagai contoh, sebagai role model gitu. Saya harus misalnya harus berangkat pagi, saya harus pola pikir, sikap, perbuatan saya harus bisa sebagai contoh terhadap semua pegawai kami. Kami juga mengingatkan kepada semua pegawai jaksa untuk melakukan pola hidup sederhana. Tidak boleh melakukan pamer kekayaannya dibawa ke kantor, karena hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Kemudian berikutnya kami akan mendekatkan diri kejaksaan dengan masyarakat. Mendekatkan diri kejaksaan dengan masyarakat. Hal-hal yang kami tempuh adalah menciptakan suasana kantor ini nyaman, masyarakat tidak takut untuk datang ke kantor untuk bertanya terhadap suatu masalah hukum yang berkaitan dengan yang bersangkutan, supaya masyarakat itu bisa bebas, leluasa datang ke kantor dengan nyaman, tidak takut, tidak ragu-ragu, tidak takut misalnya dimintai uang dan sebagainya. Itu menciptakan untuk mendekatkan kantor dengan masyarakat. Cara-cara yang ditempuh, yakni saya sudah menyiapkan mengenai PTSP, yakni suatu tempat untuk penerimaan tamu supaya mereka bisa nyaman duduk manis sambil menunggu pelayanan kami. Mereka saya siapkan misalnya minum, kita siapkan TV, siapkan buku-buku untuk bahan bacaan selama mereka menunggu. Kemudian saya sudah minta kepada jaksa yang akan menerima tamu itu supaya mereka ramah, sampaikan penjelasan dengan sebaik-baiknya supaya masyarakat tahu, karena itu hak daripada setiap masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami juga sudah melakukan langkah untuk meringankan beban kepada masyarakat dengan cara salah satunya memberikan pelayanan pengantaran barang bukti. Mengingat di Kejaksaan Negeri Labuan Batu ini kan meliputi 2 kabupaten, ada Labuan Batu Utara, Labuan Batu Induk. Labuan Batu Utara ini kan jauh gitu lokasinya dengan Rantau Rapat di mana Kejaksaan Negeri sekarang berada, sehingga masyarakat misalnya kalau ada mengambil barang bukti itu kan untuk ke kantor, datang ke kantor ini kan butuh biaya, butuh waktu gitu. Maka kami secara terjadwal mengantarkan barang bukti tersebut ke lokasi terdekat di Labuan Batu Utara untuk nantinya secara terjadwal mereka akan mengambil barang bukti tersebut di suatu lokasi yang nantinya akan ditentukan sebelumnya gitu. Jadi mereka tidak perlu harus datang ke kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Jangan sampai biaya untuk mengambil barang bukti itu lebih mahal dari barang yang diambil, misalnya HP, misalnya barang bukti yang nilainya kecil, TV, misalnya TV yang sudah rusak, misalnya yang nilainya hanya ratusan ribu, tapi mereka untuk datang ke sini butuh biaya yang mahal. Jangan sampai istilahnya mengambil
biaya pengambilan lebih mahal dari nilai barang buktinya. Kami juga menyiapkan kantor-kantor ini supaya layak untuk masyarakat. Di sini kami siapkan ada ruang menyusui, ruang tahanan anak, ruang tahanan perempuan, tadi saya sampaikan BTSP, terus ada lokasi taman di bagian belakang, itu saya siapkan untuk rekan-rekan mungkin dari media, mungkin dari pejabat terkait, dari rekan kepolisian yang datang ke kantor kejaksaan ini untuk menunggu sembari mau bertemu dengan siapa di sini. Nah, tempat menunggu itulah bisa mereka sambil duduk manis, santai, nyaman seperti di rumahnya sendiri. Itu maksud kami itu supaya kantor ini saya ciptakan supaya nyaman untuk masyarakat. Masyarakat akan terlayani, masyarakat jangan sampai datang ke sini terabaikan gitu. Hanya menyangkut mengenai tempat duduk aja dia bingung. Tapi di sini dengan datang di sini kita siapkan tempat duduknya yang nyaman, yang layak, yang manusiawi. Sehingga inilah bagian kami dari meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.